ulang tahun. Gitu. Kalau saudara serem mukanya dari bawah sana, saya juga takut ada di sini. Gitu ya. Nah, boleh saudara memberikan salam minimal 5 orang, tapi kalau bisa sebanyak-banyaknya katakan kepada kiri kanannya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Nah, ini ulang tahun kita bersama, kita patut bersuka cita, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sambil bangkit berdiri semuanya, mari yang ada di kiri dan kanan beranjak dari tempat duduknya, kasih salam dan senyum yang terbaik. Karena hari ini kita berulang tahun ke-63 dan ini umur yang cukup dewasa. Wah, sekali lagi mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita, kepala gereja kita yang sudah memelihara kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita menaikkan syukur kita pada Allah kita yang telah memelihara kita, yang telah memberikan kita kekuatan, dan terlebih yang telah menolong gereja BNKP Jakarta berdiri sampai saat ini. Kita berikan segala puji hormat bagi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu bagi Allah yang mulia yang bertata di kerajaan surga. Bagi Kristus, kepala gereja, kepada Dialah segala hormat dan syukur kita hari ini. Mari kita katakan sama-sama. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak Tuhan, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang padanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapannya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Berikan segala puji dan hormat bagi Allah. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Dengan syukur sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di surga, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang padanya, mari datang kepadanya, sujud di hadapannya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ayo katakan di hadapan Tuhan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kristus Tuhan, kepala gereja dan pemilik hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah besar yang telah Engkau berikan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk diri kami yang telah dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja kami yang sampai hari ini ditolong oleh Tuhan di usia yang ke-63 tahun. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Maka segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Dan ini kami sebagai sukacita kami akan beribadah, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dan bila Roh Allah bekerja di hati kami, memberikan kami sukacita dan melawat kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Kita baca firman ini bergantian. Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 86 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca ayat pertama, Bapak dan Ibu membaca ayat kedua, bergantian bersama-sama ayat 11 kita baca. Saya akan mulai dari ayatnya yang pertama, Mazmur 86 ayat 1. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Ayat 11 bersama 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu.
Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Sidang jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak ada yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Entah itu dalam keluarga, dalam rumah, dalam pekerjaan, atau dalam apapun. Termasuk ketika kita beribadah, ketika 1 tahun ini kita menjalani hidup beriman di gereja kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Yai Wangan Regu. Biarlah ini menjadi doa kita, memohon pengampunan dari Tuhan, dan biarlah belas kasihan Tuhan turun atas kita sekalian. Katakan kepada Dia, Yai Wangan Regu Tuhan, Eva itu balala sinegu, babe ikegu kehehau, kenau ohahau denegu. Yai Wangan Regu, kemehe Yesu, Eva itu balala sinegu, dengan sinangnya. Mời đồ khẩu Giêsu te bai na dari kamu ataku. Yesu Yai Wangan Regu, Yai Wangan Regu, kemehe Yesu Eva do balala sinegu. Sinangnya mời đồ khẩu Giêsu te bayar dari kamu ataku. Hey Yesu, hey Yesu, Heta bakabadede. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Heta pada teguh, heta pada teguh, heta pada teguh, zango bola sinebu, be pada teguh, be pada teguh, geha. Lagi katakan heta pada teguh, heta pada teguh, samo bola sinebu, pada teguh, geha si oro Yesu, geha si oro Yesu, geha si oro Yesu. Saya berikan kesempatan untuk kita semua berdoa di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan salah kita di hadapannya. Ya Tuhan, dengarlah setiap pengakuan kami di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi jalan hidup kami. Kami tahu kami orang berdosa, dan inilah kami.
Ampunilah kiranya setiap kesalahan yang kami perbuat, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan kami di hadapan-Mu melalui keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan kami mohon ampun juga di hadapan Tuhan, jikalau selama dalam perjuangan hidup beriman kami banyak melakukan kesalahan, dalam pengampunan Tuhan turun atas kami. Ampuni juga gereja kami, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami perbuat, mulai dari pimpinan kami, pelayan Tuhan, bahkan seluruh jemaat-Mu. Bukakanlah pintu rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dalam nama Kristus Yesus, kekasih jiwa kami berdoa. Amin. Sebagai syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan. Mari kita bersuka cita dan bersyukur karena ada Kristus yang selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, berita pengampunan untuk kita semua dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang kedua. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus, Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Merespon firman Tuhan, mari kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mengajak kita sekali lagi untuk membaca firman Allah secara bersama-sama. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7.
Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang lantang. Bersama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur, karena selain ini mari kita memuji Tuhan sambil mengingat-ingat kembali bagaimana perjalanan hidup beriman kita selama 63 tahun di Gereja BNKP Jakarta. Bolehkah saya sebelum kita memuji Tuhan, bolehkah saya meminta tolong siapakah di antara kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, boleh lambaikan tangan? 50 tahun ke atas, wow cukup tahu ya perjuangan BNKP Jakarta. Yang usianya 10 tahun sampai 40 tahun ke atas mana? Wah semuanya. 30 sampai 40 mana? Oke. Di sini beragam. Ada yang muda, ada yang usia lanjut. Tapi di dalam Tuhan kita semuanya muda. Karena ada Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Sekali lagi saya ngajak kita semua bernyanyi dosi ita omuso-muso dededa. Karena kita adalah umat Tuhan Banua Zoaya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Dosi ita omuso-muso dededa. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Kita meninggikan Dia dengan sukacita. Amin. Muso dededa menoto balita wano so aya sara ora dewa eva ekeda tavola kami deia heavy sagai dededa avegera erada bawa mola kami so aya gasa-gasa. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita ingat lagi dari awal lagu ini. Dosi ita omuso-muso dededa menoto palita banaso aya sara ora dewa eva ekeda tapola kami deiria hevisaita hevisagai dededa avegera erada Yadosi dedata bohoni berhati itawa samati berhati samati loawi kerobarangi wisata baru mati. Sebentar. Saya kalau lihat wajah Bapak Ibu, saya takut bikin kabur. Coba berikan senyum yang terbaik buat saya dulu deh, buat saya. Saya melihat senyum Bapak Ketua PMJ, wah itu membuat saya hatinya teduh banget. Coba lihat kiri kanannya, masih ada yang cemburu nggak mukanya? Kalau ada yang cemburu, ayo bilang, ayo kita memuji Tuhan sama-sama ya. Nah, di ref lagu ini, pria-pria mengikuti pro kantor, lalu yang ibu-ibu wanita-wanita mengikuti saya. Siap ya? Refnya. 1, 2, 3, go. He bisa kita bawa mati. He bisa kita bawa mati. Si tedo pasabu furi. Pasa
Bapak-bapak ikut pro kantor. Dosi data bohoni. Ya dosi ibu-ibu ikut saya. Berhati kita wasamati. Berhati samati. Lululah auri. Gelobarangi. Bersata bareng. Kita ulang lagi dari awal. Dosita umuso-muso dededa. Noto balita banua soaya. Kita umuso-muso dededa. Benoto balita banua soaya. Salah olah dewa eva ekeda. Tak pola kami ini. Hemi saita. Hemi saita. Hemi sagoi dededa. Awegera erada bawa mola kemiso ayah gasa-gasa wa aulida. Ibu ikut saya, bapak-bapak, anak muda ikut pro kantor. Bisa kita bawa mati si tedo masamu wisata bareng bawa mati lulu auri keluar lagi wisata bareng bawa mati wisata bareng bawa sekali lagi katakan wisata bareng bawa mati. Sebelum duduk coba tanya kiri kanannya jauh gini asa mati matenga. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Silakan dijawab juga dalam hati masing-masing. Mari kita mengumpulkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, silakan mengirimkan dan mentransfer persembahannya melalui scan barcode atau melalui nomor rekening BNI atas nama BNKP Jakarta. Firman Tuhan berkata bagi kita semua dari Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Kita mau menyanyikan pujian Oi Nirei. Oi
bersama nate kifuhere. Baiknya yang kedua. Si ono hunede fabali fefuna irete purei gulidane adrebe arede deme alui gauri fame Sosanaga naso sangatu mehule we asosanaga mehule we asosanaga naso sangatu le. Baiknya yang ketiga, dori sino mange satede so masih satu le. Kau kira-kira dede koi aneh so. Dosi sino mange satede so masih satu le. Kau kira-kira dede me koi aneh so. Na le ke da fa nge na le ba na le fa tu le ba oi saya gelwa mati da sila ba oi saya ba oi saya gelwa mati da sila. Baiknya yang keempat, Ba'alaina begung iha safukun nedekegu. Saya mengajak hanya jemaat yang menyanyikan bait 4 ini. Sambil merenungkan hidup kita menyanyikan bersama. Ba'alaina begung iha safukun nedekegu. Fekesa bakaba dedeku kamu sulani kediaba nama sate alalu pale itema do Yesuna no ai tudania no so pale itema do Yesu. Pale itemado Yesu, pale itemado Yesu na no ai tudania no sogu. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu keesaan, Tuhan inilah persembahan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu bahwa pada selama hari minggu ini Engkau sudah menolong kami. Tuhan, kami datang di tempat ibadah-Mu hari ini ya Tuhan, dan inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Jangan lihat daripada besar dan kecilnya ya Tuhan, lihat daripada ketulusan hati kami untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Tuhan, berkatilah kami di dalam perjalanan kami setiap hari ya Tuhan, usaha-usaha kami ya Tuhan, dan begitu juga pekerjaan kami setiap hari ya Tuhan. Keluarga kami Tuhan berkati ya Tuhan, dan seluruh umat-Mu ya Tuhan berkati semuanya. Persembahan ini ya Tuhan, jadikan persembahan harum terhadap-Mu sehingga tidak dirusaki oleh hama dan sebagai penyimpanan kami terhadap-Mu. Dan persembahan ini ya Tuhan dikelola oleh hamba-hamba-Mu ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga dan membesarkan kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan para penyampaian firman-Mu ya Tuhan, sertai dia dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Saatnya kita mendengarkan kesaksian melalui KOR dan Vokal Group. Yang pertama, Kuartet Komisi Bapak. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pandang Tuhanku
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapa surga yang bakal. Berikutnya kita mendengarkan pujian dari Komisi Pelayanan Anak kelas Pratama.
Selanjutnya kita mendengarkan kesaksian pujian melalui paduan suara BNKP Jemaat Jakarta. Paduan suara gabungan.
Kiranya segala pujian, kesaksian lagu, dan paduan suara menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan dan menguatkan iman kita semuanya. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sungguh kebaikan dan kasih setiamu dalam hidup kami tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih selama seminggu ini kami boleh lewati, kami boleh jalani, kami boleh melakukan segala kegiatan-kegiatan kami. Semua boleh berjalan hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan terlebih pada hari Minggu ini kami boleh bersuka cita. Suatu anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami boleh memperingati hari ulang tahun gerejamu, Gereja BNKP Jakarta yang ke-63. Dalam perjalanannya Tuhan, ada banyak tantangan yang kami alami. Tetapi kami sampai detik ini, kami masih kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih buat gereja ini, Engkau telah berikan bagi kami. Dan biar nama Tuhan dimuliakan dalam segala kegiatan pelayanan di sini Tuhan. Engkau berkati kami semakin kompak, semakin bersatu hati memuji Tuhan dan sekaligus melayani Engkau. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi.
Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga ketika Tuhan menyampaikan firman-Mu itu benar-benar bertumbuh dan bahkan berbuah. Maka segala hal-hal yang mengganggu kami ya Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkau yang menguasai tempat ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan firman ini, berikan hikmat. Biarlah bibir dan lidah hamba-Mu ini Engkau pergunakan menyampaikan kehendak-Mu kepada umat Tuhan, sehingga mereka semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami sudah siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada hari ini boleh memperingati, merayakan hari ulang tahun gereja BNKP Jakarta yang ke-63. Kalau kita renungkan, perjalanan ini cukup panjang. Dan saya percaya Bapak Ibu, ada banyak tantangan dalam mendirikan gereja ini. Mungkin kalau kita lihat sejarahnya, atau kalau kita tanya-tanya kepada orang-orang tua kita yang menjadi pelaku sejarah dalam mendirikan gereja ini, tidaklah gampang mendirikan gereja di tengah-tengah jemaat kita yang minoritas. Tapi puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas kuasa Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-63. Bahkan gereja BNKP Jakarta ini sudah berbuah. Sudah berbuah. Ada banyak gereja-gereja di Jawa ini yang telah dilahirkan, yang telah dibina, yang telah didampingi oleh gereja BNKP Jakarta. Tentu ini menjadi doa kita untuk selanjutnya, biarlah pelayanan di jemaat ini semakin
bertumbuh dan berkembang, menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat, bagi seluruh orang-orang percaya, khususnya bagi orang-orang kita Nias. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau sudah bicara beriman, saya kira ini sudah sering kita dengar. Tetapi pada hari ini kita kembali diingatkan, iman adalah sikap mempercayakan diri sepenuhnya dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dalam arti menyerahkan bukan hanya sebagian unsur kehidupan kita ini, misalnya hanya pikiran saja atau perasaan saja, melainkan segenap perasaan, kehendak, pikiran, kemauan, perbuatan yang dipimpin oleh Tuhan. Itulah iman. Jadi seluruh kehidupan kita, totalitas kehidupan kita. Jadi iman harus berdasarkan pengakuan bahwa Allah itu dapat dipercaya sehingga mewujudkan kesetiaan tunggal kepada Allah. Itu makanya kalau kita lihat hukum Taurat itu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita harus percaya bahwa kita benar-benar setia kepada Tuhan yang tunggal itu. Sekarang lagi heboh ya pengajaran tentang Tritunggal yang sedang diperdebatkan oleh Erastus Sabdono. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu saudara-saudari, banyak pengajaran sekarang ini yang luar biasa hebohnya dan itu menyesatkan. Tapi mari kita hati-hati tentang itu. Saya hanya mengingatkan saja pengajaran yang harus kita terima, kita harus hati-hati. Barusan juga kemarin di Kupang ada juga soal baptisan. Dan itu menghebohkan seluruh Indonesia yang melakukan baptisan ulang yang dilakukan oleh si Philip Pantova. Kita harus berpegang pada ajaran kita. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus menggambarkan beriman itu bagaikan menjadi anak-anak yang bertergantung penuh kepada Allah. Itulah iman. Jadi iman itu adalah ada ketergantungan hidup kita kepada Allah. Dasar untuk mempercayakan diri secara total kepada Allah ialah pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi kalau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, seperti seorang anak menggantungkan hidupnya kepada orang tua, itu artinya dia mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Dia begitu dekat dengan Allah. Itulah iman sesungguhnya. Dan Rasul Paulus, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ayat 1 itu dikatakan bahwa iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi hari ini kita bicara soal iman. Dan sekaligus kita berbicara tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan dalam Tuhan berarti adanya peningkatan dan perkembangan rohani yang semakin dewasa dalam iman, sehingga hari demi hari memantulkan kehendak Kristus dan menjalani jalan Kristus. Jadi bukan hanya beriman, dan itu nanti akan dibicarakan di dalam perumpamaan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Jadi ada pertumbuhannya. Tidak seperti itu aja. Tapi saya percaya juga ini sangat berkaitan dengan
Hari ini kita merayakan ulang tahun BNKP Jakarta yang ke-63. Ada sebuah perkembangan, ada sebuah pertumbuhan. Dari segi pelayanan ini sungguh sangat luar biasa. Gereja BNKP Jakarta sudah banyak berbuat dalam pelayanan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dan kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Menghasilkan buah-buah iman, buah-buah roh yang telah disampaikan oleh tadi anak-anak kita. Dinyanyikan tadi anak-anak KPA, ada buah-buah roh. Ada buah-buah iman. Karena iman tanpa buah, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak ada arti iman kalau tidak ada buah. Tidak ada arti iman kalau tidak direalisasikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan itu nampak tadi yang dikatakan ada kasih di antara kita. Saling mengasihi, saling mempedulikan, saling memperhatikan. Dan di dalam kasih itu ada kebersamaan, kekompakan, dan kesatuan. Itulah pertumbuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera dalam gereja, itu artinya pertumbuhan iman yang tidak akan berkembang. Kalau yang terjadi dalam gereja, di dalam komunitas, konflik terus. Kelompok-kelompok saling menyerang, saling melecehkan. Itu bukan buah iman, itu bukan buah roh. Tetapi ada kedamaian, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Setia dalam pelayanan yang telah Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tadi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ini sebenarnya sudah sering kita dengar. Bahkan sering kita sampaikan, kalau ada kepadamu iman sebesar sebiji sesawi. Dan itu sangat populer ya, bisa memindahkan gunung katanya. Kalau bicara biji sesawi kita sudah tahu lah itu. Artinya benih yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu saudari-saudari, kenapa ini disampaikan oleh Yesus? Latar belakangnya ada. Yang pertama bahwa pemberitaan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu dianggap tidak ada apa-apanya. Dianggap sepele. Karena hanya beberapa orang saja, bahkan mungkin hanya Yesus yang memulai. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi mencibir. Apa sih? Ajaran apa itu? Gak ada arti apa-apa itu. Sehingga ada kegamangan, ada kegalauan bagi orang-orang yang mengikut dia. Yang mengikut Yesus pada saat itu. Karena mereka terlalu kecil. Dan itu makanya Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, kepada para pengikut-pengikutnya. Dia katakan bahwa kerajaan surga itu ibarat seperti benih, seperti biji sesawi. Kecil. Biji sesawi adalah biji yang sangat terkecil di antara sayuran yang ada. Namun ketika ia bertumbuh, ia dapat menjadi tanaman sayuran yang cukup besar. Bahkan katanya tadi kalau kita baca, burung-burung dapat bersarang kepadanya. Jadi sesuatu yang kecil itu tidak boleh disepelekan. Sesuatu yang sederhana tidak boleh disepelekan. Kalau mengalami pertumbuhan terus bertumbuh, bahkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, dari kecil dimulai pengajaran,
pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat hanya cuma 12 orang, itu pun ada 1 orang yang menjadi pengkhianat di antara itu. 12 orang yang dipilihnya, tapi 1 orang yang menjadi pengkhianat. Kecil, tapi lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, perkembangan pelayanan, perkembangan penginjilan, perkembangan kekristenan sungguh luar biasa sampai hari ini. Bahkan kita bisa ada di gereja ini. Kita bisa merayakan ulang tahun BNKP Jakarta yang ke-63. Itu buah dari yang terkecil itu. Buah dari biji sesawi yang terkecil itu. Yang dilakukan oleh para murid pada saat itu. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa hal kecil tidak boleh diabaikan. Dan ada satu lagi perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu ragi tadi ya. Saya kira ibu-ibu, komisi perempuan pasti tahu tentang itu. Apa kegunaan ragi ini dalam membuat adonan, dalam membuat kue? Ya, meskipun dia sedikit saja, kelihatan sedikit. Kalau dibandingkan tadi itu 3 sukat, itu saya cari-cari 3 sukat itu 1 sukat 12 liter katanya. Lalu 3 sukat berarti kali 3 itu 36 liter. Hanya sedikit ragi dimasukkan ke dalam 3 sukat itu, tapi bisa menghamirkan, bisa mengembangkan, bisa membuat kue itu menjadi lebih enak. Sedikit saja. Bahkan ragi itu tidak nampak ya, tidak nampak, tapi bisa berdampak. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kekristenan itu, murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, di mana dia ada berdampak, di mana dia ada bermanfaat. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mengatakan, aku menempatkan engkau di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah dunia ini menjadi apa? Garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Sekalipun kecil, sekalipun sedikit, tetapi berdampak. Berarti apa yang dibutuhkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari? Kualitas. Ada kualitas iman. Kalau kualitas kita dimanapun pasti berdampak. Dimanapun berdampak. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, sekalipun minoritas, sekalipun kecil, sekalipun sedikit, tetapi berdampak. Bukan hanya berdampak, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua perumpamaan tersebut digunakan Yesus untuk menggambarkan tentang kerajaan surga. Dan itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa hal yang terkecil tidak boleh diabaikan, tetapi harus dipupuk. Hal yang terkecil itu harus dirawat. Kalau tidak dirawat juga, ya bisa mati di tengah jalan. Iman kita juga demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Harus bertumbuh. Mari kita bertanya, tadi nyanyian kita, hadia sitedo ma sabubufuri. Itu kan, arur si mane uro, oila nafagohi guro. Kalau lari udang bukan maju ke depan, tapi mundur ke belakang. Pabagi nafagohi hapai kepiting. Nafagohi apa ya bisa nafagohi ya kepiting. Tenga may mifena, tenga may mifuri, may misito. Ikaw nahanya misito. Mari kita bertanya dalam diri kita. Ya, fabagi era. Ya, era ya apa ya? Ya kecil era. Tapi di mana ada era? Ya. Teki kuzinano daw say. Nasuya banu hiwai bateki ko ida. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Hari ini kita diingatkan apakah kita bertumbuh. Hadia site dowi tababa mati. Masa bufuri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertumbuh. Ada amin? Iman kita semakin kokoh. Ada amin? Dan iman kita berbuah. Dan itu tadi perumpamaannya adalah bersarang burung-burung di sana. Senang orang-orang di sana. Senang melihat kita. Karena kita benar-benar menghidupi iman kita. Menjadi berkat bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuatu yang dimulai dari hal-hal kecil atau yang sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Tuhan, jika dilakukan dalam Tuhan, maka di kemudian hari akan berdampak besar. Jadi lakukanlah segala sesuatu sekalipun itu kecil. Dalam usaha pun begitu ya Bapak Ibu, kecil pun itu. Tapi kalau kita lakukan di dalam Tuhan, kita undang Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu, maka hal yang kecil itu akan berdampak besar. Dari kecil itu Tuhan berkarya. Jadi bukan kita yang berkarya di sana. Kadang-kadang kita yang mengandalkan diri kita. Artinya kita yang berkarya di situ. Kita menganggap lebih hebat di sana. Tapi biarlah Tuhan yang berkarya. Karena kita sudah mengundang Tuhan. Dalam hal yang terkecil itu. Dan bukan hanya yang dalam terkecil juga. Dalam hal-hal besar pun kita harus juga mengundang Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita mengundang Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dari hal kecil pun Tuhan akan berkati dan itu akan bertumbuh menjadi lebih besar. Terjadinya pertumbuhan dan perkembangan segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk iman kita, hanya ketika menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup, sumber kekuatan, dan menggantungkan hidup kita kepada. Ya, jadi pertumbuhan itu tidak akan bertumbuh kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Pertumbuhan tidak akan terjadi kalau kita tidak mengundang Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam segala sesuatu. Dan yang ketiga, hidup kita hendaknya berdampak positif bagi lingkungan dan sekeliling kita. Itu adalah buah dari pertumbuhan iman. Saya sudah sampaikan tadi, menjadi garam dan terang. Tapi garam yang beriodium Bapak Ibu, garam yang bervitamin. Ada juga garam memang bisa menjadi garam, tapi garamnya tidak bervitamin, bahkan menyebabkan penyakit. Apa yang disebabkan penyakit yang tidak beriodium? Penyakit gondok. Jangan-jangan garam yang kita bawa jadi gondok orang. Jadi benci orang dengan kelakuan dan sikap kita. Ya. Tapi garam yang bervitamin. Ya. Dan tentu kita juga membawa terang. Terang menerangi diri sendiri dan menerangi orang lain. Sering saya katakan kadang-kadang kita ini yang ada terang sama kita apa? Terang senter. Tak seti-seti mana budak. Tak ilah busa kelakuannya. Lebih gampang kita tahu kesalahan orang lain daripada diri kita sendiri. Ya. Tidak ada waktu untuk mengoreksi diri, tapi lebih banyak mengoreksi orang lain. Lebih banyak menerangi dan menyenter orang lain. Tetapi orang yang berdampak, orang yang menjadi garam dan terang, bukan hanya menerangi dirinya sendiri, tapi menjadi terang di mana dia ada. Dia menjadi pembawa damai dimanapun ada. Baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah organisasi, dimanapun dia berada, dia menjadi garam dan terang di sana. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini kita dikuatkan, kita semakin memupuk
iman kita semakin bertumbuh dan berkembang dan menjadi berkat bagi dunia, bagi orang lain, sesuai dengan tema BNKP. Tema BNKP adalah apa tema BNKP? Hah? Bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Dan itulah tema kita sebenarnya dalam ulang tahun yang ke-63 ini. Kita bersatu, kita melayani, dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam melakukan tugas itu. Kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita yang tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh diberi makanan rohani pada siang ini. Kami boleh menikmatinya melalui perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu benih yang terkecil, yaitu biji sesawi. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan semakin besar, maka menjadi tempat sarang-sarang burung. Itulah perkembangan dan pertumbuhan iman yang benar-benar kami pupuk di dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu, Engkau memberikan perumpamaan bagi kami seperti ragi dalam adonan. Bahwasanya sedikit pun ragi itu tetapi bisa menghamirkan, bisa menjadi berdampak dalam sebuah terigu atau kue yang dibuat. Dan itulah kami. Sekalipun kami sedikit, sekalipun kami minoritas, tapi kami harus berdampak, harus menjadi garam dan terang. Itulah yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami tidak boleh berkecil hati, tapi kualitas iman kami perlu kami tingkatkan. Kualitas pelayanan kami, kualitas kesatuan hati kami memuji Tuhan harus kami perlu tingkatkan. Terima kasih Bapa, biar kami boleh mengamalkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Badaro Malimo Aurido Yesus. Badaro Malimo Aurido Yesus. Badaro Malimo Aurido Yesus. Badaro Malimo Aurido Yesus. Ehau gedeg fanu fenang, fanu fenadu, fanu fenadu, fanu fenagahegu, daro mali. Saya mengundang kita semua beri bersama-sama Badaro Malimo Aurido Yesus. Badaro Malimo Aurido Yesus.
Darum mali meawino Yesu Ehau gedede Fatu fenagu Fatu fenagu Fatu fenagu Fatu fenagaheku Daro mali beryesu Fatu fenagu Fatu fenagu Fatu fenagu Fatu fenagu Fatu fenagaheku Daro mali beryesu. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Sekarang kita mendengarkan kembali kesaksian pujian melalui kor dan vokal grup. Yang pertama dari Komisi Lansia.
Selanjutnya kita dengar bersama kesaksian pujian dari Komisi Perempuan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah semua pujian ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan warta yang disampaikan majelis jemaat. Shalom Bapak Ibu. Yahowu. Dengan kasih Kristus, Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah pada Minggu 30 Juli 2023, pengkhotbah dilayani oleh Ibu Pendeta Lelisir J. Harefa STH, liturgos Bapak Satuana Kiriso Amaliandra Gea, ibadah dalam bahasa Indonesia. Ibadah gabungan KPA Minggu 30 Juli 2023 dapat dilihat di warta yang telah disebarkan. Komisi Pelayanan Anak, himbauan kepada masing-masing orang tua anak sekolah minggu supaya mengingatkan anak-anak yang membawa HP untuk tidak mengaktifkan HP selama ibadah berlangsung sehingga ibadah bisa berjalan dengan baik. Supaya anak-anak membawa botol minuman sendiri dari rumah, pengisian ulang botol minuman bisa menyampaikan kepada kakak guru sekolah minggu untuk dibantu. Kemudian Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan kembali persekutuan doa Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 17 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adieli Laia STH, diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan kembali pertemuan anggota Komisi Remaja dan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 setelah selesai ibadah persekutuan doa secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta dalam rangka pembentukan Panitia Natal tahun 2023. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan. Diberitahukan ibadah PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Ibu Satuania Kiriso Ina Berlian Hia dan liturgos Ibu Ina Gibson Gea. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diberitahukan Komisi Perempuan beserta keluarga akan melaksanakan kegiatan ibadah Padang yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 9 sampai 16 WIB, tempat rumah perubahan Blok Galea Etimo Jalan Mabes 2 nomor 5 Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Dress code atasan nuansa merah, bawahan rok atau celana panjang bebas, rapi dan sopan. Kontribusi dewasa 50.000 per orang, anak 25.000 per orang, mulai dari umur 1 tahun ke atas dan belum berkeluarga. Pendaftaran peserta dapat menghubungi narahubung yang
diterterakan pada warta jemaat. Lingkungan 5, diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 5 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inabrian Harefa di Perumahan Setia Residence Blok D nomor 2 Tarumajaya, Bekasi pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 13 WIB. Pelayan firman Tuhan Ibu Pendeta Lelisir J. Harefa STH. Diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapa Amalesi Zega, ayahanda dari saudara Lesterima Zega, lingkungan 2, pada hari Jumat 21/2023 pukul 22.15 WIB di Pulau Nias, Desa Esiwa. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Informasi dari BPMR 45 BNKP, diberitahukan kembali persidangan Majelis Resort 45 BNKP akan dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Juli 2023 pukul 8.30 WIB secara tatap muka di Gedung Gereja BNKP Jemaat Marturia, Bekasi. Diharapkan kepada segenap anggota Majelis Resort dan Ketua BPPR Resort 45 BNKP dari Jemaat Jakarta dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Berdasarkan surat keputusan BPHMS BNKP nomor 354 dan seterusnya tanggal 6 Juli 2023 tentang pembentukan pos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta dalam wilayah pelayanan Resort 45, maka diberitahukan calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta telah ditingkatkan menjadi pos pelayanan. Berdasarkan surat BPMR 45 BNKP nomor 177 dan seterusnya tanggal 20 Juli 2023 perihal pemberitahuan berkaitan dengan peningkatan calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta menjadi pos pelayanan, maka BPMR 45 BNKP memintakan kepada BPMJ BNKP Jemaat Jakarta untuk menindaklanjuti surat keputusan dimaksud dengan memilih pengurus calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta dan mempersiapkan peresmian menjadi pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, maka Ketua Majelis dan BPMJ BNKP Jemaat Jakarta akan mengadakan kunjungan pelayanan kepada calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta pada hari Minggu 30 Juli 2023. Perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63. Disampaikan bahwa pada hari ini, Minggu 23 Juli 2023, setelah selesai ibadah, akan dilaksanakan perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63 tahun. Dihimbau kepada seluruh jemaat supaya dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Laporan keuangan periode 14 Juli sampai 21 Juli 2023. Total penerimaan Rp12.526.950. Total pengeluaran Rp28.875.838, sehingga saldo akhir kas per 21 Juli 2023 adalah Rp181.490.136. Jemaat yang berulang tahun minggu ini ada sebanyak 22 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat.
Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengajak kita menyanyikan satu lagu. Dan lagu ini kiranya mengingatkan akan kita bagaimana perjalanan hidup beriman kita di hadapan Tuhan. Dan sekaligus mengikrarkan dan merekomitmen kembali iman kita di hadapan Tuhan. Lemangiwa dede. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama. Haya uge Yesu ni suno fahena walawa omasi mega enoni meama sagete fauri lemangiwa sadedema Babai berheriga soaya Hayau gegu baloma ama Balema sawadane lemangiwa sadedema Haya ugo Yesu ni omasi oma Yai wangan rumah sungaya Haya ugo Yesu ni omasi oma Yai wangan rumah Bisa raga Horewa orang lewa Eva lewa Lemangiwa Sadedema Berheriga soaya Hayau ke Baloma ama Balema sawadane lemangiwa sadedema ama ke Yesus ingkula sawatewa auri ke Yesus ingkula sawatewa auri aro dedema dan belala leberendraga ke Yesus ingkula sawatewa auri ke Yesus ingkula sawatewa auri ke Yesus ingkula sawatewa auri anu dedema anu lelala leberendraga ke Yesus ingkula sawatewa auri. Mari kita berdiri bersama-sama. Babai berheriga soaya Hayau gegu baloma ama Balema sawadane lemangiwa sadedema ama Babai berheriga soaya Babai berheriga soaya Hayau ke Baloma ama Balema sawadane lemangiwa sadedema lemangiwa sadedema lemangiwa
ada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Bila semua pujian, hormat yang boleh kami naikkan kepadamu, berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diberi kekuatan baru melalui firman-Mu. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya tertancap di dalam hati dan pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, benar-benar pertumbuhan iman kami, bahkan kami boleh berdampak dimanapun kami ada. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami bersyukur boleh kami merayakan ulang tahun BNKP Jakarta ini dengan segala kesederhanaan yang boleh kami lakukan. Ulang tahun yang ke-63, suatu perjalanan yang panjang. Ada banyak tantangan, ada banyak liku-liku yang kami boleh hadapi. Tapi pujilah nama Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Engkau adalah Immanuel. Sampai detik ini, gereja ini berdiri. Bahkan pelayanan di sini boleh berjalan. Itu karena otoritas Tuhan, karena kuasa Tuhan bersemayam di sini. Kami siap melanjutkan pelayanan ini Tuhan. Tapi kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami. Mohon Engkau urapi kami. Berikan kebersamaan, kekompakan, kesatuan hati. Sehati sepikirlah kami, bergandengan tangan dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan di jemaat ini Tuhan semakin berkembang, semakin bertumbuh, bahkan semakin berbuah, berdampak bagi seluruh jemaat-jemaat yang lain. Tuhan Yesus, seluruh para pelayan Tuhan di sini, Engkau berkati. Mulai dari BPMJ, Bapak Ketua BPMJ Sekretaris, dan bendahara seluruh anggota, berikan semangat, kemampuan dalam melayani Tuhan. Seluruh majelis jemaat, Engkau berikan kesungguhan kami dalam melayani Tuhan. Para satuannya Keriso, para ketua komisi dan para pengurus komisi. Seluruh lingkungan Engkau berkati. Kami para pendeta, baik hamba-Mu sebagai pendeta jemaat maupun sebagai pendeta fungsional Ibu Pendeta Leli, Tuhan berkati kami. Kami boleh bergandengan tangan dalam pelayanan ini Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat kegiatan pelayanan yang boleh kami laksanakan dalam 1 minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau berkati. Berkati seluruh para pelayan, berikan persiapan dan hikmat dari Tuhan Engkau berikan kepada mereka. Seluruh jemaat juga Engkau berikan semangat, berikan kerinduan dalam bersekutu, memuji-muji nama Tuhan. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat kunjungan pelayanan yang akan kami laksanakan di calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Kami bersyukur telah ditingkatkan pelayanan di sana menjadi pos pelayanan yang disahkan oleh BPAMS BNKP. Kami akan menindaklanjuti ini Tuhan. Kami mohon pertolongan. Berikan juga kesatuan hati di antara jemaat di sana dan para tokoh-tokohnya. Kami boleh memilih siapa yang menjadi pengurus. Dan boleh nanti diresmikan pos pelayanan ini. Dan boleh berjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat seluruh umat warga jemaat BNKP Jakarta.
dimanapun mereka ada, baik di dalam gereja ini maupun dimanapun, baik anak-anak, pemuda, remaja maupun orang-orang tua kami yang sudah lansia. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong, Tuhan pimpin langkah-langkah mereka, berikan semangat, berikan sukacita dalam kehidupan, berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan, berkati studi anak-anak mereka Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, dan biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapa di surga, demikian juga hamba-Mu berdoa buat orang-orang tua kami, buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Hanya ini yang kami lakukan untuk mendukung mereka dalam doa. Engkau terus hampiri mereka Tuhan. Kami terus berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Marista, Bapak Amarista, Bapak Ama Helen Harefa. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Iman mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, sekalipun fisik mereka mengalami kelemahan. Dan siapapun yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Demikian juga Bapak Ibu Ina Edu, Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, Ibu Ina Irvin, dan siapa saja orang-orang tua kami Tuhan. Para lansia, Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mereka menjadi tiang doa di dalam jemaat ini, bahkan di dalam keluarga masing-masing. Ya Bapa di surga, kami berdoa buat saudara kami, Lesteri Mazeka, dan keluarga besar mereka, di mana mereka mengalami duka, karena orang tua mereka yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka Engkau telah panggil pada hari Jumat kemarin. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan semangat kepada mereka. Rangkaian acara dalam pengembubian orang tua kami yang telah Engkau panggil, Engkau berkati Tuhan Yesus. Demikian juga saya berdoa buat saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka Tuhan. Mereka bersyukur kepadamu, Engkau telah menambahkan usia kepada mereka. Dan itu adalah suatu anugerah Tuhan. Biarlah mereka tetap kokoh di dalam Tuhan, semakin dewasa, berakar di dalam Tuhan. Biarlah hidup mereka juga berkenan di hadapan-Mu, dan mereka mempersembahkan hidup mereka melayani Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Apapun cita-cita dan harapan mereka Bapa, Tuhan yang mengabulkan, Tuhan yang memberi kepada mereka, dan Tuhan yang memberkati kehidupan perjalanan mereka. Terima kasih Bapa. Saya berdoa juga buat saudara-saudari kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau balaskan berkat melimpah dalam hidup mereka. Biarlah hidup mereka terus melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun mereka ada. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan hari ini, nama-Mu dimuliakan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Saya berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Sekarang dalam kondisi dan dalam situasi tahun politik, ada banyak manuver-manuver para politisi yang bisa memicu konflik di antara mereka, di antara kami. Tapi kami percaya Engkau mendamaikan Indonesia. Siapapun yang akan terpilih, baik dari caleg yang akan mencalonkan diri maupun presiden, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan Engkau berikan bagi kami, supaya kami boleh memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang mencalonkan diri sebagai caleg, orang-orang percaya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka. Dan biarlah juga rakyat boleh tergerak hati untuk memilih sebagai wakil kami yang boleh menyuarakan kepentingan kami dalam kepercayaan kami, bahkan untuk kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, aparat keamanan kami Engkau berkati, boleh netral mereka dalam melakukan segala sesuatu. Para pemimpin bangsa ini, para presiden, para menteri, gubernur, kepala-kepala daerah, Tuhan berkati. Kepulauan kami di Kepulauan Nias, Tuhan berkati. Biarlah semakin maju. Para kepala daerah di sana, biar mereka takut kepada Tuhan
Mereka melakukan yang terbaik untuk masyarakat Nias. Ya Bapa di surga, para pimpinan kami di BPMS, seluruh para pendeta, para pelayan, guru jemaat, Satuan yang Kristus, Tuhan berkati. Kami boleh melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah semakin maju pelayanan di BNKP, nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh mewujudkan visi kami, yaitu bersatu, melayani, dan menjadi berkat. Inilah kami pada saat ini Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan Engkau berkati, Engkau terima dan Engkau balaskan berkat-Mu dalam hidup umat-Mu. Biarlah boleh dipergunakan persembahan ini dalam menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan di sini. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan nantinya perayaan ulang tahun BNKP Jakarta yang ke-63 ini. Kami boleh bertahan di sini, kami boleh sehati di sini, kami boleh mengikutinya dengan seksama oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah memimpin, Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang, Tuhanlah yang memimpinku. Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahubu. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati.
Tetap kita di dalam, ada acara yang akan dilanjutkan oleh PPHBG. Terkendali aman. Cek. Baik Bapak Ibu, kami menghimbau kepada seluruh jemaat dan Bapak Ibu untuk stay di tempat. Mari kita bersama-sama merayakan ulang tahun BNKP Jemaat Jakarta yang ke-63 tahun. Tepuk tangan dong. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Yaho Bu Fefu. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu, karena Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dan terlebih lagi kita bersukacita hari ini karena kita merayakan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63 tahun. Wow, bukan usia yang muda lagi ya Bang pastinya. Benar banget. Ya, dan kita juga berharap di usia yang ke-63 tahun ini BNKP Jemaat Jakarta semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dan atas kasih-Nya dan anugerah-Nya, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Kepada Tuhan, sebab Dia bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Karena Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tidak akan pernah berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka acara hari ini melalui doa ucapan syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adeli Daya. Baik Bapak Ibu, kita membuka dalam doa kegiatan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami memuji Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau merayakan ulang tahun BNKP Jakarta yang ke-63. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rangkaian acara ini, Engkau berkati. Dan juga acara ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa perjalanan sejarah ini Engkau telah banyak mempergunakan para hamba-hambamu, orang-orang tua kami, bahkan sampai kami hari ini dalam melayani jemaat di sini. Kami hanya berdoa biar semua jasa-jasa mereka, biar semua pengorbanan mereka boleh menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau tolong kami dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan di jemaat ini Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, sehati sepikir dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, acara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya dari awal pertengahan sampai selesai acara ini nanti, kami merasakan sukacita dan kedamaian daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, Kemudian dilanjutkan dengan doa pembuka. ketiga pemaparan singkat sejarah berdirinya Gereja BNKP Jemaat Jakarta oleh BPMJ. Yang keempat ada kata sambutan dari jemaat sekaligus yang mewakili unsur sejarah dan juga ada nanti kata sambutan dari BPMJ. Dan yang kelima pemotongan tumpeng. Selanjutnya ada pemutaran video ucapan HUT BNKP ke-63 dari masing-masing lingkungan dan PPHBG. Ketujuh pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Yang kedelapan ucapan terima kasih oleh PPHBG. Dan kesembilan acara makan bersama. Dan nanti akan diakhiri dengan doa penutup. 63 tahun gereja kita berdiri, banyak hal juga telah dilalui. 63 tahun, usia yang cukup dewasa. Menjadi dewasa bukan hanya soal usia, tetapi juga adanya perubahan pola pikir, tindakan, dan keputusan yang diambil. Di mana kedewasaan rohani dibutuhkan proses demi proses yang mengarah pada pertumbuhan iman. Usia saat ini tentu tidak luput oleh kasih dan penyertaan Tuhan untuk pertumbuhan gereja dan iman jemaatnya. Tentu juga karena kasih anugerah yang Tuhan berikan 63 tahun lalu sehingga BNKP Jemaat Jakarta boleh berdiri. Dan saat ini kita akan mendengarkan sejarah berdirinya Gereja BNKP Jemaat Jakarta yang disampaikan oleh Sekretaris Jemaat Bapak Satuan Keriso Amatomi Lauli. Dan diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa acara perayaan ulang tahun ini masih kita tampilkan di live streaming gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang di rumah juga bisa menikmati. Terima kasih. Salam. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Fungsional, Bapak Ketua BPMJ dan seluruh jajaran,
Bapak Ibu anggota majelis yang kami hormati, dan saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan menyampaikan sekilas perjalanan BNKP Jemaat Jakarta sampai pada hari ini, terima salam saya dalam bahasa Nias kita, Yahoo. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita diperkenankan berkumpul dan berbakti bersama-sama di gedung gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di surga. Bukan hanya karena kebetulan hari Minggu, tetapi hari ini adalah hari yang spesial bagi BNKP Jemaat Jakarta. Izinkan saya berdiri di sini, di mimbar ini sebagai sekretaris jemaat yang mewakili majelis untuk membacakan sekilas atau selayang pandang perjalanan BNKP Jemaat Jakarta hingga sampai pada hari ini. Hal ini perlu kita sampaikan agar kita selalu mengingat, dan juga perlu bagi anak-anak kita yang tidak mengalami sejarah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, BNKP Jemaat Jakarta berdiri dengan lahirnya KKND. KKND ini adalah Kebaktian Kristen Nias Jakarta yang lahir pada tahun 1951, yang diprakarasai oleh beberapa tokoh orang Nias yang ada di Jakarta pada saat itu, antara lain Bapak Tahonogo Lafau yang dikenal ama Asmitar. Ini sembari kami menampilkan foto yang masih tersedia. Selanjutnya Bapak Sadera Hizega atau dikenal ama Khairani. Selanjutnya Bapak Bewa Rozebua atau dikenal ama Zawatu. Dan selanjutnya Bapak Fauma Arozilibu. Pada mulanya mereka melakukan kebaktian di rumah-rumah anggota KKND secara bergiliran dan tidak terjadwal. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, pengurus persekutuan ini mulai menyusun jadwal kebaktian secara teratur, di mana kebaktian KKND dilakukan 2 kali setiap bulan. Walaupun KKND pada saat itu belum merupakan sebuah organisasi gereja atau denominasi tertentu, namun mereka sudah melaksanakan tugas-tugas pelayanan gereja, antara lain sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Hal ini terlaksana karena KKND dibantu oleh salah seorang pendeta, Bapak Pendeta Yafet Tizega. Ini foto beliau yang bertugas di Pusbinroh Markas Angkatan Darat, tetapi ditugaskan di Padang, Sumatera Barat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan KKND terus berlangsung sambil melakukan pendekatan kepada pimpinan BNKP dengan mengutus Bapak Ama Khairani Zega tepatnya tanggal 13 Mei menghadap pimpinan BNKP di Gunung Stoli untuk meminta agar KKND dilebur menjadi BNKP cabang Jakarta. Namun pimpinan BNKP tidak langsung memberi jawaban. Oleh sebab itu beberapa waktu berselang. Tepatnya tanggal 27 Maret 1960, pengurus KKND menyampaikan surat resmi kepada pimpinan BNKP untuk hal yang sama. Tidak lama setelah itu pimpinan BNKP di Gunung Stoli dalam suratnya kepada KKND tanggal 18 Juni 1960 menyampaikan bahwa permohonan KKND sudah diserahkan kepada Eporus dan rombongan yang menghadiri sidang raya DGI, sekarang kita kenal PGI, untuk dibicarakan di Jakarta dengan pengurus KKND. Setelah diadakan rapat bersama antara Eporus, pada saat itu Bapak Pendeta Sohahau Mendeva dan rombongan dengan pengurus KKND pada tanggal 10
dan tanggal 17 Juli 1960 di Jalan Malabar nomor 70 Jakarta Selatan. Ditetapkan bahwa sejak tanggal 17 Juli 1960 tidak ada lagi KKND, dan sejak itu pula berdiri BNKP Nias Cabang Jakarta. Sejak itu dibentuklah pengurus dan majelis BNKP Cabang Jakarta yang diketuai oleh Bapak Pendeta Yafeti Zega atau dikenal Amawatiria sebagai pendeta pertama sekaligus sebagai ketua majelis. Sejak itu pula BNKP Cabang Jakarta melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu rutin. Perjalanannya BNKP Cabang Jakarta dalam melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu walaupun berpindah-pindah tempat sebelum gereja BNKP Jemaat Jakarta digunakan. Pada saat sedang giat-giatnya BNKP Nias Cabang Jakarta membenahi organisasi, administrasi dan pelayanan, ternyata Tuhan menghendaki lain, di mana Bapak Pendeta Yafeti Zega dipanggil oleh Bapa di surga tepatnya tanggal 16 November 1962. Dan kemudian majelis jemaat menunjuk Bapak Pendeta F. Zega sebagai penanggung jawab pelayanan kebaktian setiap hari Minggu dan Bapak Ama Christina Mendelva sebagai penanggung jawab administrasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak kepergian Bapak Pendeta Yafeti Zega, ternyata doa dan permohonan jemaat kepada Tuhan untuk mendapatkan pengganti Pendeta Yafeti dikabulkan. Tanpa disangka-sangka, Bapak Pendeta Nehemia Harefa atau dikenal Bapak Amahir Tamina, lebih familiar dipanggil Pendeta PN Harefa, pindah tugas ke Jakarta di Departemen Agama Republik Indonesia, Bimas Kristen. Tepatnya pada bulan Maret 1962. Oleh karena itu, Majelis BNKP Nias Cabang Jakarta menyurati pimpinan Sinode BNKP untuk memohon agar Bapak Pendeta PN Harefa menjadi Pendeta BNKP Nias Cabang Jakarta. Dan ternyata permohonan itu dikabulkan oleh Sinode, sehingga sejak tahun 1963 Bapak PN Harefa menjadi Pendeta definitif BNKP Nias Cabang Jakarta sampai bulan April 1985. Sejak kepemimpinan Bapak Pendeta PN Harefa, pelayanan dan kegiatan jemaat mulai berkembang. Pemekaran wilayah pelayanan tidak hanya di daerah Jakarta, tetapi sampai ke daerah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Kemudian membuka ranting atau filial BNKP Jakarta di Bandung pada 3 November 1968 dan di Surabaya pada tahun 1974. Pada masa pelayanan Bapak Pendeta PN Harefa, lahan atau tanah gedung gereja ini dibeli. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata Tuhan berkehendak lain. Tepat tanggal 10 April 1985, Bapak Pendeta PN Harefa meninggal dunia. Demi untuk tetap berjalannya pelayanan, maka untuk sementara tugas-tugas pelayanan di gereja BNKP Jemaat Jakarta dilayani oleh Bapak Pendeta Saroli Gule, yang kebetulan bertugas di Jakarta kurun waktu 11 April tahun 1995 sampai 30 Oktober 1995. Dengan adanya permohonan dari BNKP Jemaat Jakarta untuk pengganti almarhum Bapak PN Harefa, maka BPHMS mengangkat Pendeta Bazatullah Hulu yang kita kenal Ama Agnes menjadi Pendeta BNKP Jakarta dari tanggal 1 November 1985 sampai dengan 29 Januari 1988. Karena beliau hanya diberi izin oleh Departemen Agama selama 2 tahun,
selesai pelayanan pendeta Behulu, beliau digantikan oleh Bapak Pendeta Arosehi Gea. Setelah Pendeta Arosehi Gea dilantik pada tanggal 30 Januari 1988, pelayanan berjalan sebagaimana mestinya dengan bertambah banyaknya jumlah jemaat, perluasan wilayah pelayanan. Maka pada masa pelayanan Bapak Argea diangkat seorang pendeta yang membantu pelayanan, yaitu Ibu Pendeta Margaret Mendeva di tahun 1991. Yang menjadi pergumulan jemaat pada saat itu adalah belum adanya tempat peribadatan BNKP Jemaat Jakarta yang permanen atau tetap. Kendati lahan atau tanah gedung gereja ini sudah tersedia. Sambil izin gedung gereja diurus Baperi, namun pelayanan terus berjalan. Dan puji Tuhan, tepatnya pada tanggal 24 September 1989 dimulai pembangunan gedung gereja ini dan mulai digunakan pada tanggal 21 April 1991. Walaupun dalam kondisi darurat, artinya belum selesai, tetapi bisa digunakan untuk beribadah. Pada akhirnya gedung gereja ini ditabiskan oleh Eporus BNKP atau Bapak Pendeta B.C.H. Hulu bersama-sama dengan Dirjen Bimas Kristen pada tanggal 16 April 1995. Dengan terpilihnya Pendeta Argea sebagai Eporus, maka beliau digantikan oleh Pendeta Bewa Mati Zega kurun waktu 1997 sampai 2007. Dan dibantu oleh Ibu Pendeta Tuti Margaret Mendeva dan Ibu Pendeta Atini Lauli, keduanya menjadi pendeta fungsional di BNKP Jemaat Jakarta. Periode ini terjadi pembaharuan organisasi di BNKP, di mana adanya pendeta distrik. Dan untuk itu Pendeta Bezega sejak tahun 2004, beliau diangkat menjadi pendeta distrik wilayah Jawa dan Sumatera bagian selatan. Dan untuk menggantikan beliau diangkat Pendeta Atini Lauli. Seharusnya Bapak Pendeta Bezega sebagai pendeta distrik berakhir tahun 2008. Tetapi pada sidang sinode tahun 2007, beliau terpilih menjadi bendahara umum BNKP. Kemudian dengan alasan itu diangkatlah Pendeta Taun Rasi Daily atau dikenal Bapak Ama Oris Daily menjadi pendeta jemaat sekaligus menjadi pendeta distrik. Pada masa pelayanan Pendeta TS Daily inilah BNKP Jemaat Jakarta berhasil membeli rumah dan tanah di gedung gereja ini. Di samping gedung gereja ini seluas 464 meter persegi yang kita kenal gedung Yafet. Tepatnya pada tahun 2009, pada masa ini juga berlaku struktur organisasi jemaat di BNKP. Ada yang disebut majelis jemaat yang diketuai oleh pendeta, dan ada yang disebut BPMJ yang ketuanya dari anggota majelis, bukan dari pendeta. Pendeta TS Daily selesai masa pelayanannya pada tahun 2013, yang kemudian digantikan oleh Bapak Pendeta Mesiduhu Telombanua yang kita kenal Ama Angel. Pada masa pelayanan Pendeta MS Telombanua, beberapa hal yang bisa dicatat antara lain menambah ruang peribadatan yang ada di sebelah kiri gedung gereja kita ini yang diberi nama Ruang Nehemia. Kemudian dimulainya pembangunan gedung Yafet di sebelah gedung gereja kita ini. Untuk membantu pelayanan pada saat itu, majelis meminta BPHMS agar menugaskan seorang pendeta, dan akhirnya BPHMS mengangkat Ibu Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule menjadi pendeta fungsional
yang kebetulan setahun sebelum diangkat, beliau sudah menjadi pendeta pendamping di BNKP Jemaat Jakarta. Bertugas sejak Januari 2015 sampai dengan 2022. Dan setelah itu beliau digantikan oleh Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa yang pada saat ini menjadi pendeta fungsional. Ibu Leliser ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan terus, di mana waktu pelayanan pendeta MS dalam benua berakhir, maka tepatnya tanggal 18 April 2018 dilakukan serah terima jabatan pelayanan antara pendeta MS dalam benua dengan Bapak Pendeta Yaaman Zega STH. Pada masa-masa pelayanan beliau, pembangunan gedung Yafet terus berlangsung, yang pada akhirnya dilakukan peresmian pada tanggal 15 Juli 2022. Setelah selesai masa pelayanan beliau dan yang kebetulan juga terpilih menjadi Sekum BNKP pada sidang sinode tahun 2022. Maka yang menggantikan beliau sebagai pendeta jemaat adalah Bapak Pendeta Adieli Laia yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini pada tanggal 11 September 2022. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa perkembangan BNKP Jakarta dari segi kuantitas atau dari jumlah anggota jemaat adalah sebagai berikut. Jumlah seluruh anggota jemaat, baik orang tua maupun anak-anak, berjumlah 979 orang. Terdiri dari orang dewasa sebanyak 851 dan anak-anak 128 orang. Sedangkan jumlah anggota jemaat berdasarkan gender, laki-laki berjumlah 488 orang. Kami ulangi, berdasarkan gender, laki-laki berjumlah 488 orang. Sedangkan perempuan berjumlah 491 orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat anggota BNKP Jemaat Jakarta, baik kepada keluarga orang tua yang sudah mendahului kita, maupun kepada orang tua kami yang masih aktif bergereja di BNKP Jemaat Jakarta ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa dan jeripayah hingga saat ini. BNKP Jemaat Jakarta masih melakukan pelayanan dan tetap hadir sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah kota Jakarta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sekilas perjalanan BNKP Jemaat Jakarta yang lahir tahun 1960 sampai saat ini. Kami harapkan doa dari Bapak Ibu sekalian agar BNKP Jemaat Jakarta ini tumbuh dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan dan menjadi garam dan berkat bagi sesama, terutama bagi lingkungan gedung gereja ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ufulio waita Yahoo. Yahoo. Terima kasih kepada Bapak Satuani Hakeri Soama Tommy Lauli. Dan saat ini kita sangat bersyukur ya karena perjuangan dari para pendahulu kita, perjuangan daripada pendiri gereja kita, dan hingga pada hari ini kita bisa kembali menikmati gereja kita beribadah setiap hari minggunya, dan kita bersyukur kalau gereja kita boleh semakin hari semakin bertumbuh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari jemaat dan sekaligus mewakili unsur sejarah yang akan disampaikan oleh Bapak Ama Kristi Zebua.
Bapak Ibu, saudara-saudara, Jemaat BNKP Jakarta, saya diminta oleh panitia mewakili jemaat. Saya kurang tahu alasannya, tapi karena saya merasa jemaat, ya saya harus ikut aja. Saya tidak pidato, tetapi saya hanya mencoba mengikuti alur berpikir Bapak Pendeta dalam khotbah tadi. Bapak Pendeta yang kami hormati dan Ibu, kemudian Bapak Ketua BPMJ dan aparat BPMJ, Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Jemaat, ada juga senior-senior di sini yang ikut berpartisipasi dalam kerangka mengembangkan gereja BNKP Jemaat Jakarta. Ada Bapak Mayorin, ada Bapak Maselin, ada Bapak Manoni. Mereka ikut bersama-sama untuk tidak hanya membangun fisik, tapi bagaimana seperti yang dikatakan Bapak Pendeta tadi, bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan. Saya tidak cerita yang jelek-jeleknya Pak Pendeta, karena nanti membuat luka. Saya cerita yang baik-baik saja. Nanti kalau Bapak Pendeta mau tahu itu, nanti cukup kita berdua aja yang ngomong. Tapi yang itu pasti sudah terjadi dan sudah kita lewati. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan, saya juga menyetir khotbah Pak Pendeta tadi. Tanpa mengurasi rasa hormat saya Pak Pendeta, barangkali itu yang mau kita tuju ke depan. Bahwa kita senantiasa untuk melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, apalagi di gereja dan dalam kehidupan keluarga, itu saya kira 100% harus terjadi. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita misalnya mengatakan bersatu, bagaimana kita mengatakan mari bergandengan tangan, tetapi infrastruktur yang membuat kita bisa bergandengan tangan, kelihatannya untuk ke depan kita lebih memperhatikan itu. Jadi kalau misalnya saya katakan sekarang kita bergereja saat ini tidak beda, saya berani katakan karena saya lahir tahun 53 dan saya sudah hadir di sini tahun 70-an, tidak beda mutu berjemaat kita sama dengan tahun 80, tahun 90. Jadi sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, barangkali perenungan kita ini, khususnya majelis dan BPMJ. Jadi yang saya maksudkan adalah apa yang kita perbuat dalam kerangka bergandengan tangan itu, Pak. Apa yang kita bisa lakukan dalam kerangka untuk mempersatukan kita semua. Saya kalau ngomong ekstrim, karena saya biasanya mengundang orang untuk berkonfrontasi berpikir. Kalau Bapak Pendeta katakan tadi bahwa harusnya begitu, betul. Tetapi kan Pak, tidak mungkin langsung Tuhan juga datang ke pribadi-pribadi kita untuk mengatakan itu, hanya berdasarkan iman itu. Jadi apa yang saya masukkan, bahwa gereja, organisasi gereja harus berfungsi untuk mendesain bagaimana kita lakukan pembenahan di gereja ini. Oke, gedung gereja sudah bagus, peralatan hebat, apalagi musik bagus, jemaat bersemangat untuk datang. Tapi kita tidak mau bahwa gereja ini sama dengan tahun 80-an. Kita mau supaya gereja ini berkembang terus, maju terus, melalui cara-cara pendekatan sebagai gereja. Saya termasuk anggota majelis dan itu bagian dari tanggung jawab saya. Tapi mari kita bersama-sama, terutama majelis, Ibu Bapak Pendeta dan BPMJ, kita mencoba mengevaluasi apa yang harus kita lakukan dalam kerangka itu. Jadi saya tidak bicara lagi soal pembangunan gedung gereja karena saya anggap sudah baik, sudah cukup. Bahwa gedung di depan juga sudah ada, itu juga sangat membantu. Tapi desain kita ke depan untuk menuntun jemaat ini lebih baik lagi, seperti yang diharapkan oleh Bapak Pendeta, kelihatannya menurut saya perlu kita renungkan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati,
Kalau pembangunan gedung gereja ini saya tidak cerita lagi dan tidak perlu di blow up gitu seolah-olah ada orang-orang tertentu. Tidak. Semua jemaat ikut membangun gedung gereja ini. Walaupun tadi apa yang diutarakan oleh Pak Sekretaris bahwa pendeta disebut, ada orang-orang itu wajar karena mereka adalah orang-orang yang kita hormati. Tapi seluruh gedung gereja ini berdiri itu adalah seluruh jemaat ikut berpartisipasi. Jadi artinya tidak jadi gereja ini kalau tidak ada partisipasi jemaat. Jadi mudah-mudahan ke depan apapun yang kita bangun, marilah kita bangun secara bersama-sama, tetapi kita ikuti petunjuk pendeta tadi, harus seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berlama-lama karena kondisi saya juga udah mulai tua, jadi kalau terlalu lama berdiri agak repot. Jadi saya mohon maaf. Sekali lagi kalau ada yang kurang apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Bukan perkataan jemaat, itu perkataan saya. Tapi kalau ada yang baik, biar disimpan di dalam hati masing-masing. Demikian panitia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Dan Puhai Tapefu, Yahoo! Baik, terima kasih kata sambutan oleh Bapak Ma Kristi Zebua. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari BPMJ yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPMJ, Bapak Amayo Vita Harefa. Waktu di sini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Deli Laya, yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Lili, yang kami hormati seluruh majelis dan juga rekan-rekan BPMJ, terlebih-lebih yang kami hormati para senior, orang tua kami. Di sini ada Bapak Mayorin, Bapak Manoni, Bapak Marcelin, Ibu Ina Irvin, Ibu Ina Nilwan, dan masih banyak orang tua kami yang lain, beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, juga yang ada di ruang Zoom meeting atau YouTube. Salam, Yahoo. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirannya atas berkat dan kasih karunia-Nya kita boleh mengikuti ibadah, dan selanjutnya kita melaksanakan peringatan atau perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-63. Atas berkat kasih karunia Tuhan, kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-63 pada kesempatan ini. Tadi sudah diuraikan oleh Bapak Sekretaris terkait dengan sejarah singkat gereja BNKP Jakarta. Dan puji Tuhan, tentu di dalam perjalanan dari lahirnya atau dimulainya pembangunan gereja itu pasti ada kesulitan-kesulitan, mungkin tantangan-tantangan, apalagi di lingkungan yang sangat boleh kita bilang sangat sulit di tempat ini ya, karena dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang pada saat itu mungkin tidak sepakat untuk membangun rumah ibadah di tempat ini atau tidak seiman dengan kita. Tapi Tuhan tetap memberkati, menyertai orang tua kita, para senior-senior kita, untuk tetap bisa mendirikan gereja di tempat ini. Dan tentu dengan berdirinya gereja itu sama dengan kita manusia. Dari lahir kita merangkak menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan berbuah, bisa bekerja, mendapatkan hasil. Dan kalau manusia
pasti mungkin akan meninggal. Tapi kita yakin kalau gereja ini dia lahir, tumbuh, berkembang terus dan tidak akan matinya. Nggak ada matinya gereja, nggak ada. Mudah-mudahan kita bersyukur supaya gereja ini tetap menjadi gereja Ononia yang tetap berkualitas dan tetap bisa melayani warga jemaat dari orang Nias. Selanjutnya, selain pertumbuhan warga jemaat yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris, saat ini warga jemaat sebanyak 979 orang, dan itu adalah berkat yang luar biasa. Diberikan anak-anak, diberikan remaja yang menjadi tokoh penerus generasi ke depan. Untuk itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Banyak sekali berkatnya kepada kita, terutama kita saat ini yang masih menikmati adanya gereja BNKP Jakarta. Kita juga tidak terlena dengan pembangunan. Gereja ini berdiri mungkin sama dengan visi di gereja ini adalah bersatu melayani dan menjadi berkat. Gereja BNKP Jakarta ini sudah banyak berkat mengalir kepada sesama dan akan mengembangkan menjadi dari pos pelayanan menjadi gereja-gereja. Ya, saya nggak cerita lagi gereja mana aja, tapi kita tahu di Jakarta ini, di DKI ini hanya satu gereja dulu, tapi berkembang Bogor, Tangerang dan Bekasi, dan pada saat ini sebagaimana disampaikan oleh pembaca warta jemaat tadi bahwa usulan kita untuk mengembangkan atau membantu atau berbagi kasih kepada saudara kita di Jogja sudah diberkati Tuhan. Kita patut memuji Tuhan bahwa pada tanggal 6 Juli calon pos pelayanan ditetapkan menjadi pos pelayanan oleh Sinode, dan berdasarkan surat daripada BPMR pada tanggal 20 Juli 2003 meminta kita untuk mempersiapkan pengurus pos pelayanan dimaksud, dan rencananya kita dari BPMJ dan Bapak Pendeta untuk memilih para pengurus yang akan melayani di pos pelayanan Jogja. Untuk itu banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini, baik gedung juga pengembangan pelayanan. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Kita tetap bersyukur supaya gereja kita ini tetap bertahan, dan kita tetap berharap supaya warga jemaat kita tetap bersatu, melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Saya tidak berpanjang lebar. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja BNKP Jakarta yang ke-63, supaya gereja ini menjadi tempat peribadatan yang tenang bagi seluruh warga jemaat, dan kita boleh diberkati dalam baik mendengar firman Tuhan juga para pelayan yang melayani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mawai tabefu Yahowu. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Mayovita Harefa atas sambutannya. Dan saat ini kita akan melakukan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng sendiri merupakan lambang rasa syukur kepada Tuhan
sekaligus bermakna kebersamaan dan kerukunan. Sama seperti kita di dalam berjemaat, yang mana kita selalu mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dan juga kita selalu merasakan kebersamaan dan kerukunan antar jemaat di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Dan saat ini kami akan meminta kesediaannya untuk memotong tumpeng kepada Bapak Amanoni Zendrate dan Ibu Ina Arista Larosa. Dan kami juga memohon kesediaannya untuk mendampingi kepada Bapak Pendeta Jemaat, kepada Ibu Pendeta Fungsional, kepada Bapak Ama Paulus Harefa, kepada Ibu Ina Irvin Zebua, kepada Bapak Ama Yorin Lauli dan Bapak Ama Asyira Lase. Untuk nama-nama yang sudah disebutkan kami mohon kesediaan untuk maju ke depan. Dan juga kepada Bapak Ama Selin Daily, boleh kesediaannya untuk maju ke depan. Bapak Ibu, tumpeng yang ada di depan kita saat ini merupakan gambaran kita dalam berjemaat. Kadang ada pedasnya seperti telur balado, kadang ada juga rasa asinnya, ada juga rasa manis seperti tempe orek, dan masih banyak rasa lainnya. Tapi hanya karena kasih Tuhan Yesus kepada kita yang membuat kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Baik. Oke. Dan saat ini kita sambil melakukan perayaan pemotongan tumpeng, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Diundang bangkit berdiri. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ulang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang Untuk penerima tumpeng, kami undang ke depan mewakili KPA, Lukas Hia dan Farni Laia. Kita berharap semoga anak-anak BNKP Jemaat Jakarta ini nantinya akan menjadi pilar gereja kita di masa depan dengan ide-ide yang lebih cemerlang dan mengikuti perkembangan zaman. Mewakili Korempa, Alfian Varuwu dan Saudari Resti Lahagu. Dan kita berharap juga bahwa para pemuda dan pemudi BNKP Jemaat Jakarta ini nantinya akan meneruskan kepemimpinan gereja kita kepada visi dan misi yang telah ditetapkan.
kepada anak-anak kita dari KPA sebagai perwakilan penerus generasi kita. Beri tepuk tangan yang meriah dong, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Cek. Oke. Berjalannya pelayanan di Gereja BNKP Jemaat Jakarta tentu tidak luput dari dukungan serta doa dari setiap jemaat di lingkungan masing-masing. Dan saat ini kita akan mendengar dan melihat setiap doa dan ucapan syukur atas hari ulang tahun BNKP Jemaat Jakarta yang ke-63 dari setiap lingkungan di BNKP Jemaat Jakarta. Yahobo, Shalom, saya leader Desdeli. Kami dari lingkungan 1 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja BNKP Jemaat Jakarta yang ke-63 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Formasi Lingkungan 3 mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BNKP Jemaat Jakarta yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami Formasi Lingkungan 4 mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 BNKP Jemaat Jakarta. Mari kita mewujudkan pelayanan Tuhan Yesus melalui kesatuan, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan berjamaah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari PPHBG. Kami dari PPHBG. Kami dari PPHBG. Gereja BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun untuk BNKP Jemaat Jakarta yang ke-63 tahun. Kiranya gereja ini semakin menjadi wadah bagi banyak orang untuk mengenal, melayani, dan bersekutu di dalam Tuhan lebih lagi. Serta kiranya Tuhan menyertai pertumbuhan dan perkembangan iman jemaat dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahobo, Salam, saya leader Desdeli Ahmad Josdeli, Ketua Panitia Perayaan Hari Besar Gerejawi BNKP Jakarta. Mengucapkan selamat ulang tahun BNKP Jakarta ke-63, tetap semangat melayani untuk menjadi berkat bagi sesama. Yahobo, Salam. Kita tunggu-tunggu. Apakah itu? Yaitu hasil pengumuman atau hasil kejuaraan dalam rangka perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63 tahun. Dalam rangka memeriahkan HUT BNKP Jemaat Jakarta, beberapa perlombaan telah dilaksanakan oleh PPHBG dan Komisi Kaum Bapak beberapa waktu yang lalu. Selain itu kita juga bersyukur kalau beberapa bulan yang lalu kita boleh mendengar bahwa anak-anak kita, anak-anak KPA BNKP Jemaat Jakarta boleh memenangkan lomba cerdas cermat Alkitab. Dan saat ini kita juga akan mengumumkan pemenang lomba serta pemberian hadiah kepada para pemenang. Pemberian hadiah yang pertama akan diberikan oleh BPMJ kepada anak-anak peserta lomba cerdas cermat Alkitab yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Jemaat yang dalam hal ini juga sekaligus majelis pertimbangan dari PGIW. Kepada Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adi Lilaya, dipersilakan untuk maju ke depan, dan juga kepada anak-anak kita yang telah mengikuti lomba, boleh maju ke depan. Kepada Futi, Agung, dan Clara, ya, kepada anak-anak kami, Futi, Agung, dan Clara, untuk maju ke depan. Kepada Bapak Pendeta Jemaat, dipersilakan maju ke depan untuk memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah anak-anak generasi penerus kita yang kita mengucapkan syukur kalau beberapa bulan yang lalu mereka berhasil memenangkan juara pertama Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Foto bersama dulu, boleh? Oke, 1, 2, belum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Selanjutnya kami akan umumkan pemenang dan pemberian hadiah lomba karaoke pasangan suami istri
antar lingkungan yang diselenggarakan oleh PPHBG. Ini dipanggil juaranya dulu kan atau langsung kasih? Kepada para juara yang akan kami sebutkan dimohon untuk langsung maju ke depan. Juara yang pertama dari lingkungan 5, keluarga Bapak Ama Ina Lovin Mendreva. Dipersilakan untuk maju ke depan. Untuk juara 2 dari lingkungan 6, keluarga Bapak Ama Ina Davleno Zenrate. Oke. Kami ulang, untuk juara 2 dari lingkungan 6, keluarga Bapak Ama Ina Davleno Zenrate. Selanjutnya untuk juara 3 dari lingkungan 3, keluarga Bapak Berlian Hia dan Ibu Diana Warubu. Boleh maju ke depan. Kepada Bapak Ibu juri yang kemarin sudah menjadi juri dari Karaoke Pasutri, kepada Bapak Ama Ivo disilakan untuk memberikan hadiah kepada juara pertama selaku Ketua Juri Karaoke Pasutri antar lingkungan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Untuk juara 2 diberikan oleh Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adililaya. Silakan. Dan untuk juara 3 diserahkan oleh Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Pendeta Deliser Harifadi, silakan. Oke, baik. Boleh foto bersama terlebih dahulu? Oke, baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami akan panggilkan untuk juara harapan 1 dari lingkungan 3, keluarga Bapak Ama Ina Lukasia. Untuk juara harapan 2 dari lingkungan 1, keluarga Bapak Lisman Zebua dan Ibu Citra Mendreva. Dan untuk juara harapan 3 dari lingkungan 6, keluarga Bapak Ama Ina Lovina Halawa. Kepada Bapak Ibu yang kami panggil dimohon untuk maju ke depan. Dan kepada Bapak Ama Selin Daily dimohon kesediaannya untuk memberikan plakat kepada juara harapan 1 sampai juara harapan 3. Keluarga Bapak Ama Ina Lukasia. Selanjutnya untuk juara harapan 3 keluar dari lingkungan 6, keluarga Bapak Ama Ina Lovina Halawa. Jika Bapak Ama Ina Lovina Halawa tidak ada, mungkin dari lingkungan 6 boleh diwakili. Dari lingkungan 6 boleh diwakili. Atau dari Lovina saja boleh mewakili Papa Mama.
Baik, boleh foto bersama terlebih dahulu? Ini fix jadinya bukan Bapak Pendeta ya? Ibu Pendeta sama komisi Bapak. Itu komisi BPMC atau apa nih? Oh iya, ketua BPMC. Oke, Selanjutnya untuk juara harapan 4 dari lingkungan 2, keluarga Bapak Ama Ina Liandra Gea. Untuk juara harapan 5 dari lingkungan 5, keluarga Bapak Ama Ina Kris Waruwu. Dan untuk juara harapan 6 dari lingkungan 1, keluarga Bapak Ama Ina Jos Daily. Kepada nama-nama yang dipanggil diminta kesediaannya untuk maju ke depan. Kembali lagi untuk juara harapan 4 dari lingkungan 2, keluarga Bapak Ama Ina Liandra Gea. Jika tidak ada, mewakili dari lingkungan 2, boleh minta kesediaannya untuk maju ke depan. Dan juara harapan 6 dari lingkungan 1, keluarga Bapak Ama Ina Jos Daily. Diminta untuk maju ke depan. Dari lingkungan 2, perwakilannya dimohon untuk maju ke depan. Untuk mewakili lingkungan 2, kami minta kesediaan Ibu Inakin Zega. Dan kami minta kesediaan Ibu Ina Deni untuk memberikan plakat dan sertifikat kepada para juara. Diundang Dewan Juri. Dan tepuk tangan untuk para juara kita. Untuk selanjutnya kita akan memberikan cenderamata kepada Bapak Ibu Dewan Juri, dan kami minta kesediaan diundang Dewan Juri untuk maju ke depan. Bapak Maivo, Bapak Pendeta Jemaat dan Ibu Pendeta Fungsional. Dan kami minta kesediaan dari Ketua BPMJ untuk memberikan cenderamata kepada para Dewan Juri, kepada Bapak Mayovita kami mohon kesediaannya. Kami minta kesediaan Bapak Amayorin untuk memberikan cenderamata kepada para juri.
Kami persilahkan untuk foto bersama. Sembari foto bersama, ingin kami umumkan kepada pemilik mobil B1936 PTB dan B2018 agar memindahkan mobilnya karena ada mobil yang ingin keluar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan pemberian hadiah lomba domino berpasangan yang diselenggarakan oleh Komisi Kaum Bapak. Di sini ada dua partai. Partai pertama, nanti yang kami sebutin nama, mau langsung ke depan. Juara 1, Bapak Amayovita Harefa, bersama dengan Bapak Ama Cristiano Maruhawa sebagai juara 1. Kami persilakan ke depan. Untuk juara 2, Bapak Ama Berliani Hia dan Saudara Bung Roni Zenrate. Juara 3, Bapak Ama Iman Zaluku dan Saudara Bung Boy Zenrate. Dan juara 4, Bapak Ama Yemila Rosa dan Bung Putra Zenrate. Ini adalah para pemenang partai utama. Beri tepuk tangan dong. Dan untuk penyerahan hadiah, kami undang Ibu Pendeta Fungsional untuk menyerahkan hadiah. Sekali lagi kami umumkan kepada pemilik mobil B1936 PTB dan juara pertama Bapak Ama Yovita Harefa dan Bapak Ama Cristiano Maruhawa. Dan kepada pemilik mobil B2018 SGW dimohon untuk memindahkan mobilnya karena menghalangi mobil yang mau keluar. Terima kasih. Untuk juara 2 Bapak Ama Berlian Hia dan Bung Roni Zenrate. Untuk juara 3 Bapak Ama Iman Zaluku dan Bung Boy Zenrate. Oke, kami persilahkan untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan kami umumkan untuk partai tambahan dari domino berpasangan. Dengan juara yang pertama, ada pasangan Bapak Ama Yuan Lase dan Bapak Ama Shalom Harefa. Juara yang kedua, Bapak Ama Clara Nazara dan Saudara Jurman Sarumaha. Juara yang ketiga, Bapak Ama Jenny Kalase dan Bapak Ama Sonia Larosa. Dan juara yang keempat, Bapak Ama Sonia Harefa dan Bapak Ama Elhaga Zenrate. Kepada para juara, dimohon untuk kesediaannya maju ke depan. Hadiah akan diserahkan oleh Ketua BPMJ sekaligus dalam hal ini juga merupakan Ketua Komisi Kaum Bapak, Bapak Ama Yovita Harefa. Sekali lagi juara yang pertama Bapak Ama Yuan Lase dan Bapak Ama Shalom Harefa. Juara 2 Bapak Ama Clara Nazara dan Saudara Jurman Sarumaha. Juara 3 Bapak Ama Jenny Kalase dan Bapak Ama Sonia Larosa. Dan juara yang keempat Bapak Ama Sonia Harefa dan Bapak Ama Elhaga Zenrate. Kepada para juara atau yang mewakili, mungkin mau mewakili suami-suaminya boleh?
Selanjutnya yang mewakili Bapak Ama Sonia Harefa dan Bapak Ama LH Gazendrate boleh. Diminta kesediaan Ibu Ina Alfa Zega untuk memberikan hadiah. Satu pasangan lagi, juara 4 Bapak Ama Sonia Harefa dan Bapak Ama LH Gazendrate. Sorry. Harefa. Sekali lagi untuk juara 4 Bapak Ama Sonia Harefa dan Bapak Ama LH Gazendrate. Kalau tidak ada yang mewakili mungkin? Boleh langsung saja, Ibu. Untuk foto bersama dipersilakan. Untuk foto bersama terlebih dahulu. Sekarang saatnya kita mendengarkan ucapan terima kasih dari PPHBG selaku panitia penyelenggara perayaan HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63 yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ama Grace Mendreva. Kepada Bapak Ama Grace disilakan. Yahoo Bapak Ibu, yang kami hormati Bapak Pendeta Jemaat, yang kami hormati Ibu Pendeta Fungsional, yang kami hormati Ketua BPMJ dan seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis, dan seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena sampai pada detik ini kita diberi kesehatan, bisa beribadah pada hari ini, sekaligus kita juga bisa menyaksikan bersama perayaan hari ulang tahun gereja kita yang ke-63. Bapak Ibu, umur yang 63 secara ukuran manusia adalah umur yang sudah dewasa atau sudah matang. Tentu kita berharap bahwa perkembangan dan pertumbuhan iman jemaat semakin lebih baik. Begitu juga pelayanan-pelayanan kita di gereja BNKP ini makin lebih baik. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, izinkan kami dari tim PPHBG menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada seluruh orang tua kami yang telah berjuang untuk menggagas atau saksi berdirinya gereja BNKP Jemaat Jakarta, yang sampai pada saat ini kita bisa nikmati hasilnya, kita bisa beribadah di tempat ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian untuk mensukseskan acara ini. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah ikut berpartisipasi untuk menyukseskan acara ini. Dan yang terakhir, kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami dari tim PPHBG yang telah berjeri lelah untuk mempersiapkan acara ini.
Akhir kata Bapak Ibu, jika ada kekurangan kami dalam mempersiapkan acara ini, kami mohon maaf. Dan biar itu menjadi koreksi positif buat kami untuk lebih baik di masa yang mendatang. Selamat ulang tahun Gereja BNKP yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yahobu. Terima kasih kata sambutannya oleh Bapak Magres. Karena waktu sudah menunjukkan tengah hari, ada baiknya kita mengisi tenaga kembali. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara HUT BNKP Jemaat Jakarta ke-63 tahun. Dan saat ini kami meminta kesediaan Ibu Pendeta Fungsional untuk membawakan kita dalam doa makan sekaligus doa penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menikmati makanan jasmani kita, mari kita berdoa. Kami menyampaikan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan kami sudah merasakan itu Bapak. Selama 63 tahun lamanya, Tuhan telah memberkati jemaat-Mu di Jemaat BNKP Jakarta. Mulai dari orang tua kami yang telah bekerja, memikirkan, dan merintis terbentuknya jemaat ini, dan sampai kepada kami saat ini. Demikian juga untuk hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu kepada kami. Bahkan seluruh rangkaian acara dan kegiatan yang sudah kami lakukan, semuanya kami bisa lakukan karena kasih Tuhan bagi kami. Untuk itu ya Bapa, segala kebaikan-Mu yang telah kami alami dalam kehidupan kami tidak bisa membalaskannya kepada Bapa. Tapi kami menyerahkan dan mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menerima kami sebagai persembahan yang hidup. Dan kami berdoa bersama di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Jemaat Tuhan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari lingkungan 1 sampai lingkungan 6. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan. Mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia, sampai kepada anak-anak kami yang masih kecil. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara. Sehingga kami juga Tuhan selalu mempersembahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh bekerja di jemaat Tuhan, yang Tuhan telah pilih dan Tuhan pakai, Tuhan percayakan untuk melayani di jemaat-Mu ini. Mulai dari hamba-Mu Bapak Pendeta, sampai kepada Bapak Ibu Satuan Akhirisu dan Ketua Komisi, bahkan pengurus, dan demikian juga panitia hari-hari besar gerejawi. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kekompakan dalam pelayanan ini, agar kami tetap sehati, sepikir, dan selalu sekata. Sehingga juga Tuhan, kami bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong, bahkan kami selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menjadi generasi penerus, secara khusus bagi anak-anak kami Komisi Remaja dan Pemuda, dan juga anak-anak kami dari Komisi Pelayanan Anak. Mereka yang akan meneruskan pelayanan ini ke depannya Bapa. Untuk itu mari Engkau berkati mereka dari pertumbuhan mereka, studi mereka, dan terlebih ingatkan mereka juga Tuhan, agar selalu mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Biarlah ajaran yang telah mereka terima, mereka akan tetap pegang teguh, dan mereka tetap akan bersandar kepada Tuhan. Sehingga kelak anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi kami di jemaat ini akan menjadi alat Tuhan dan akan menjadi kebanggaan kami, secara khusus kami sebagai orang tua. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih belum beribadah di tempat ini dimanapun mereka berada. Kami memohon ya Bapa, dan penuh kerinduan, mari panggil mereka sehingga kami boleh bersama-sama untuk datang, bersekutu, dan beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, apapun yang sudah kami lakukan saat ini,
Bahkan sebelumnya dalam perayaan hari ulang tahun ke-63 BNKP Jakarta, ada 2 kegiatan yang sudah kami laksanakan. Mulai dari kegiatan domino yang dilaksanakan oleh Komisi Bapa dan juga Komisi Remaja dan Pemuda, dan dilanjutkan oleh lomba karaoke rohani yang diikuti oleh pasangan suami istri yang diwakili dari setiap lingkungan. Dan kami sudah melakukannya, tapi kami percaya bahwa Tuhan juga akan menerimanya dan Tuhan akan memberkati, sehingga apa yang sudah kami lakukan ini menjadi hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Kegiatan kami selanjutnya, pelayanan kami selanjutnya untuk minggu depan dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terlebih kami jemaat-Mu Tuhan, mari teguhkan iman kami, sehingga kami tetap berdiri teguh, tetap berakar dan bertumbuh. Bahkan kami boleh berbuah dengan baik, sehingga buah kami berlimpah-limpah dan kasih setia Tuhan juga tidak pernah berkesudahan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan menikmati berkat Tuhan melalui makanan dan minuman yang telah tersedia bagi kami. Dan sebelum kami menikmatinya, kami mohon biarlah Tuhan memberkati ya bagi kami, sehingga menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk memberikan kami kesehatan, bahkan Tuhan memberikan kami kesembuhan. Dan juga Tuhan, kalau kami nanti akan berpisah-pisah setelah acara ini selesai, dan kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang beserta dengan kami di perjalanan, sehingga kami nanti boleh sampai di rumah kami dan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Serta saya ingin menginformasikan bahwa makanan dapat diambil di 3 tempat, ada di pintu utama, di ruang Nehemia dan juga di ruang konsistori. Sekali lagi, untuk makanan dapat diambil di 3 tempat, di pintu utama, di ruang Nehemia dan juga di ruang konsistori. Dan akhir kata, karena rangkaian acara kita telah selesai, akhir kata kami ucapkan terima kasih, dan saya Idaman Fako. Dan saya Ellen Zebua. Pamit undur diri dan sampai ketemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.